Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab 2 tentang kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, yaitu tentang ulama fikih atau fuqaha. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik. Seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahid yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam, hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Ulama fikih yang populer saat itu dikenal dengan sebutan imam madhab. Ada 4 orang ulama yang masuk ke dalam kategori imam madhab dan disebut madzhabul arba'ah. Mari kita mengenal ulama-ulama fikih berikut ini. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta, dikenal sebagai Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad, Irak tahun 150 Hijriah atau 768 Masehi. Sebagai pendiri mazhab Hanafi, beliau hidup di masa transisi dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi, karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi, di antaranya bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya. Selanjutnya, Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok, mulai dari bab kesucian atau toharo, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Mazhab Hanafi dan fatwa-fatwanya disebarluaskan oleh murid-muridnya sehingga tersebar luas dan dikenal sebagai salah satu mazhab yang 4. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, guru dari Imam Syafi'i. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi diantaranya Fiqhul Akbar, Al-Alim wal Mu'tam, dan Musnad Fiqhul Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, istihsan, ijma, dan uruf. Ulama yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik belajar di Madinah dan menulis kitab Al-Muwatta berisi 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1.000 orang, dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laisi Al-Andalusi Al-Mahmudi. Imam Malik menyusun mazhabnya atas 4 dasar rujukan: kitab suci, sunnah rasul, ijma, dan qiyas. Karya-karya Imam Malik antara lain Al-Muwatta, Al-Usulus Shaghir, Risalah fil Aqdiyah, Risalah fil Qadar. Pada masanya, Imam Malik paling berpengaruh di seluruh Hijaz, dikenal dengan sebutan Sayyid Fuqaha Al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Ia mempunyai banyak sahabat atau murid. Di antaranya yang terkenal adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisi bin Sa'ad,
Abu Ishaq Al-Farazi. Pengikut mazhab Imam Malik yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. Imam Malik menderita sakit selama 22 hari, kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah, yaitu pada usia 87 tahun. Ulama yang lain adalah Imam Syafi'i. Bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Ia merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah, yaitu pada Abdul Manaf. Dilahirkan di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Hidup pada masa Khalifah Ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Saat usia 9 tahun, seluruh ayat Al-Quran dihafalnya dengan lancar. Kecerdasannya membuat dirinya pada usia 15 tahun telah duduk di kursi mufti kota Mekah. Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Kemudian pergi ke Irak bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, selanjutnya ke Persia dan beberapa negeri lain. Imam Syafi'i diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tinggal di Baghdad dan menyiarkan agama. Pandangan dan pendapatnya diterima oleh segala lapisan. Imam Syafi'i bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Pertemuan langsung Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal terjadi di Mekah pada tahun 187 Hijriah dan di Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i banyak belajar tentang ilmu fikih, usul madhab, penjelasan nasih dan mansuhnya. Melalui pergaulannya inilah Imam Syafi'i dapat menyusun pandangan-pandangannya yang dikenal dengan qaul qadim atau pendapat yang pertama. Kemudian ia kembali ke Mekah hingga tahun 198 Hijriah. Pada tahun yang sama pergi ke Mesir. Di Mesir inilah Imam Syafi'i menyusun pendapatnya yang baru yang dikenal dengan istilah qaul jadid. Imam Syafi'i mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Dasar mazhabnya ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antara karya monumentalnya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Wasiatnya yang penting, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafi'i ialah apabila hadis itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak adalah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia. Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi dan dimakamkan di Mesir. Ulama yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Pada usia 15 tahun hafal Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal mempunyai hafalan yang kuat, hafal lebih dari 1 juta hadis. Banyak pujian dari para ulama tentang keistimewaan hafalan Imam Hambali. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i bahwa Ahmad bin Hambal adalah imam dalam 8 hal, yaitu imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam wara', dan imam dalam sunnah. Kezuhudannya pun sangat terkenal, seperti yang diceritakan oleh Al-Maimuni bahwa rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil.
Ia memakai peci yang dijahit sendiri dan kadang tempat membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Begitu juga sifat tawaduknya. Yahya bin Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal. Saya berteman dengannya selama 50 tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikit pun kebaikan yang ada padanya kepada kami." Guru-guru Imam Ahmad bin Hambal jumlahnya lebih dari 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan lainnya. Guru-guru tersebut diantaranya Ismail bin Ja'far, Abbad al-Ataki, Umari bin Abdullah bin Khalid, Hushaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar al-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razak, Ibrahim bin Maqil. Adapun di antara para muridnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Soleh bin Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Hambal bin Ishaq, dan lainnya. Kitab-kitab karyanya yang sangat banyak diantaranya kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis, Az-Zuhud, Fadail Ahlul Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Ra'ad, Al-Jalal, Jahmiyah, Al-Ashribah, dan Al-Faraid. Imam Hambali meninggal pada umur 77 tahun hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Dalam proses penguburannya dihadiri oleh 800.000 orang pelayat laki-laki dan 60.000 orang pelayat perempuan. Demikian pelajaran kali ini, yaitu tentang imam-imam fikih atau fuqaha, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Bapak berharap kalian bisa memahami biografi beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini adalah merupakan imam mazhab yang banyak kita warisi ilmunya. Wabil khusus terutama Imam Syafi'i banyak dikenal di Indonesia. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk tugas akan Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.